tips-tips menjadi suami idaman nih. Tips-tips mencari suami idaman. Aku yakin nih yang di sana pasti kalau habis nonton cuplikan yang berikut ini no galau. Karena udah bisa menentukan kan pasti ya. Langsung kita lihat aja ya. Ini dia. Tips memilih suami versi Islam. Semua orang mendambakan hidup bahagia, terlebih setelah dia menikah, karena perjalanan panjang manusia tidak lepas dari keterlibatan keluarga di sekitarnya. Setiap lelaki ingin mendapatkan istri yang baik, menurut kriterianya. Demikian pula setiap wanita ingin mendapatkan suami yang baik menurut kriterianya, karena standar bahagia setiap manusia berbeda-beda. Namun tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik tidak akan membiarkan umatnya salah memilih pasangan hidup. Oleh karenanya, Islam pun mengajarkan kita, khususnya bagi kaum wanita, agar berhati-hati dalam memilih suami dengan mempertimbangkan faktor lain, selain kemapanan dan ketampanan. Berikut kami sampaikan beberapa kriteria dalam Islam untuk memilih suami. Agamanya baik, nampaknya menjadi harga mati untuk yang satu ini. Agama dan sekaligus akhlak yang baik, karena agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai acuan untuk membimbing manusia. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para wali agar segera menerima pelamar putrinya yang baik agama dan akhlaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak bersikap keras kepada wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan wanita seperti al-qawarir atau gelas kaca. Fisik dan hatinya rapuh, sangat mudah pecah seperti gelas. Tidak ada wanita yang suka disikapi keras oleh siapapun, apalagi oleh suaminya. Maka sungguh malang bagi wanita yang bersuamikan dengan lelaki berwatak keras. Hatinya yang rapuh akan semakin diperparah dengan sikap suaminya yang semakin merapuhkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya kelembutan menyertai sesuatu, maka dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan semakin memperburuknya. Hadis riwayat Muslim 2594, Abu Daud 2478, dan yang lainnya. Berpenghasilan yang cukup. Ketika Fatimah ditalak 3 oleh suaminya, dia menjalani masa idah di rumah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Usai menjalani masa idah, langsung ada 2 lelaki yang melamarnya. Lelaki yang pertama bernama Muawiyah dan kedua bernama Abu Jam. Ketika beliau meminta saran dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, untuk Abu Jam, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah orang miskin, tak punya harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim 1480, Nasai 3245, dan yang lainnya. Maksud dari kalimat meletakkan tongkatnya dari pundaknya adalah ringan tangan dan suka memukul. Anda bisa perhatikan pertimbangan Rasulullah SAW ketika menyarankan Fatimah agar tidak menikah dengan Abu Jam karena masalah sifatnya yang keras. Sementara pertimbangan beliau untuk menolak Muawiyah karena dia tidak berpenghasilan. Namun bukan berarti kita melihat seseorang dari kekayaan hartanya, karena yang terpenting adalah penghasilan yang cukup. Sedangkan sosok Muawiyah dalam hadis tersebut dikatakan tidak berpenghasilan. Inilah mengapa lelaki harus bekerja, karena ia merupakan tulang punggung wanita dan bukan sebaliknya. Itulah beberapa kriteria dalam Islam, khusus untuk Anda para wanita dalam mencari suami. Kemudian ada pula beberapa sifat lelaki yang harus kita jauhi dalam mencari pasangan hidup. Karena lelaki yang memiliki beberapa sifat ini tidak layak menjadi suami seorang muslimah. Sifat-sifat tersebut yaitu akidahnya rusak. Akidah yang rusak bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Karena kerusakan akidah merupakan gerbang utama kekufuran. Sementara Allah melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki musyrik atau kafir. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Melalaikan sholat. Sholat merupakan ibadah paling penting dalam Islam. Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai batas antara mukmin dan kafir. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad 15.183, Muslim 82. Kemudian Rasulullah SAW juga menjadikan sholat sebagai perjanjian besar umat Islam. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Karena itu, siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir." Hadis riwayat Ahmad 22.937, Nasai 463, Tirmizi 2.621 dan disahihkan Al-Albani. Seorang lelaki yang melalaikan sholat, sejatinya dia tidaklah bisa menjadi seorang imam yang baik dalam keluarganya. Inilah yang bisa dijadikan salah satu penyebab sumber petaka di rumah tangga, karena tidak ada kedamaian di dalamnya. Bukankah dengan sholat dan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram, sehingga mampu meredam emosi? Oleh karena itu, hindari kriteria calon suami yang melalaikan sholat, tidak menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Selanjutnya adalah, sebagai seorang wanita, kita harus bisa memilih calon suami yang dapat menjaga pergaulannya dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Selain pemahaman agamanya, ini juga merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena apabila sang calon suami memiliki banyak teman wanita dan tidak dapat menjaga pergaulannya, dikhawatirkan bisa menjadi pemicu hancurnya rumah tangga kelak. Sedangkan bila seorang laki-laki dapat menjaga pergaulannya dengan wanita lain, maka akan menutup celah setan untuk menyeretnya ke dalam lembah perselingkuhan ataupun perzinahan. Ketahuilah, tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya. Karena yang ketiga adalah setan, kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad 142. Berpenghasilan haram. Hidup serba kecukupan adalah dambaan setiap wanita. Dengan segala fasilitas yang lengkap, tentunya memudahkan wanita untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Namun, semua itu hanya standar dunia, yaitu standar yang hanya memenuhi kebahagiaan lahiriah saja. Namun yang harus diperhatikan adalah dari mana penghasilan suami tersebut. Halal atau haram harus menjadi tolak ukur, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menghalalkan yang haram. Jika seorang wanita siap menikah dengan lelaki berpenghasilan haram, berarti wanita itu siap untuk makan harta haram hasil kerja suami. Wanita tersebut rela untuk berbahagia dengan yang haram. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada daging yang tumbuh dari asyut kecuali neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat Tirmizi 614 dan disahihkan Al-Albani. Halal atau haramnya penghasilan orang tua akan menentukan keberlangsungan hidup anaknya kelak. Jadi, berwaspadalah. Tidak mampu menahan emosi dan tidak memiliki sikap tenang. Lelaki yang tidak mampu menahan emosinya dikhawatirkan ia akan ringan tangan dan mudah berucap cerai. Sedangkan wanita yang pada kodratnya memiliki hati yang rapuh, perlu dijaga betul perasaannya dengan tidak berucap dan berperilaku kasar. Berucap dan berperilaku kasar tidak hanya secara fisik saja, namun seperti meneriaki seorang wanita pun sudah termasuk berbuat kasar. Dalam kehidupan berumah tangga, ya Allah, jadi kalau misalnya udah lihat ini tuh, aku jadi termotivasi untuk menjadi suami yang lebih baik lagi sih. Tadi tips-tips untuk menjadi suami idaman tuh juga ada ya, salah satunya untuk aku belajar juga seperti tadi harus bersikap lemah lembut terhadap istri. Terus kedua juga harus, tadi ditulis juga ya, harus berpenghasilan cukup dan halal. Dan ini memang karena istri bukan tulang punggung. Kalau istri itu juga bukan tulang kaki, bukan untuk diinjak-injak, bukan tulang kepala, bukan menjadi seorang pemimpin, tapi tercipta dari tulang rusuk untuk dilindungi, yang dekat sama lengan untuk dilindungi, dan dekat sama hati untuk dicintai. Setuju. Nah, ini buat cewek-cewek juga, kalau yang udah ngerasa siap, sudah menemukan pria-pria idaman sesuai dengan kriteria tadi, bismillah. Bismillah. Terima aja lamarannya. Insya Allah yang terbaik. Bener banget. Dan salah satu lagi yang harus diperhatikan adalah sholatnya. Taat nggak sama Allah. Karena kalau dia taat kepada Allah, insya Allah otomatis akan sayang dan bersikap baik terhadap istrinya. Insya Allah. Oke pemirsa, setelah ini masih ada yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.